Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi terbaru, yaitu materi aritmatika sosial. Oke. Aritmatika sosial adalah suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sebagaimana contoh kegiatannya, yaitu contohnya seperti perdagangan, perbankan, atau saat kalian menabung di bank. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan materi tentang harga pembelian, harga penjualan atau harga jual, untung dan rugi. Nah, untuk pengertian dari harga beli, harga jual, untung dan rugi akan Ibu bahas. Yang pertama, harga pembelian atau kalian bisa menyingkatnya dengan HB, yaitu adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Yang kedua, yaitu adalah harga penjualan atau HJ, yaitu adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Nah, harga jual ini didapatkan dengan menjumlahkan harga pembelian dengan untung. Yang ketiga, yaitu untung, atau kalian bisa menyingkatnya dengan U. Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat harga jualnya harus lebih tinggi dari harga pembelian. Contohnya seperti Andi membeli buku seharga 5.000, berarti harga belinya 5.000. Kemudian buku itu dijual oleh Andi kepada Doni seharga 10.000. Maka Andi mendapatkan untung sebesar 5.000. Mengapa mendapatkan untung 5.000? Karena harga buku yang dibeli Andi itu lebih murah dari harga yang dijual Andi kepada Doni. Yang keempat, yaitu adalah rugi. Rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembelian, dengan syaratnya harga jualnya harus lebih rendah daripada harga beli, atau harga belinya lebih tinggi dari harga jualnya. Contohnya, Pak Somad membeli satu lusin pensil seharga 12.000. Lalu Pak Somad menjual lagi pensilnya kepada Pak Amir dengan harga 10.000. Maka Pak Somad mendapatkan kerugian sebesar 2.000 karena Pak Somad membelinya seharga 12.000, dijual dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah daripada harga belinya. Itu dikatakan rugi. Selanjutnya, yaitu aritmatika sosial saat untung atau saat mendapatkan keuntungan. Maka rumusnya yaitu saat untung, laba itu bisa kalian samakan dengan untung. Jadi untung itu sama dengan laba ya. Diingat, untung sama dengan laba. Mencari keuntungan atau laba, rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli. Nah, mencari persen untung atau persen laba, yaitu adalah keuntungan atau untung per harga beli dikalikan 100%. Nah, kalau mencari harga jual, rumusnya adalah 100 ditambah persen untung per 100 dikalikan harga beli. Nah, kalau mencari harga beli, berarti rumusnya 100 per 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Laba itu sama dengan untung ya. Sama dengan untung. Oke. Ini untuk saat kita untung atau mengalami laba. Selanjutnya, aritmatika sosial saat rugi. Nah, saat rugi rumusnya adalah harga beli dikurang harga jual. Nah, untuk persen ruginya, maka rumusnya adalah rugi per harga beli atau rugi per HB dikalikan 100%. Nah, kalau mencari harga jual saat rugi, maka rumusnya adalah 100 dikurang persen rugi per 100 dikalikan harga beli. Lalu untuk mencari harga belinya, 100 per 100 dikurang persen rugi dikalikan harga jual. Oke, ini adalah
rumus-rumus untuk aritmatika sosial dalam harga jual, harga beli, untung, dan rugi. Next, selanjutnya. Nah, yang kedua, Ibu akan membahas tentang tabungan. Nah, tabungan saat kalian menabung di bank. Atau bisa kalian sebutnya dengan bunga tabungan. Oke. Bunga tabungan, rumus bunga tabungan itu ada dua. Ada rumus mencari bunganya dan mencari bunga tabungannya. Nah, mencari bunga, rumusnya adalah tabungan awal dikurang tabungan akhir. Nah, kalau mencari bunga tabungan, rumusnya adalah B min. Kalian bisa menyingkatnya dengan B min. B itu adalah bunganya. M itu adalah modal atau tabungan awal. I adalah suku bunga. I di sini itu adalah per 100, jadi I per 100. Nah, untuk N-nya adalah waktunya atau lama menabungnya. Nah, N-nya itu biasanya memakai rumusnya N per 12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahun. Jadi, rumus tabungan yaitu B min. B itu bunga, M itu tabungan awal atau modalnya, I itu adalah suku bunga berbentuk persen atau per 100, N itu adalah lama menabung atau waktunya. Nah, waktunya itu biasanya N-nya per 12 karena dalam 1 tahun. Oke, next selanjutnya. Contoh soal aritmatika sosial. Contoh yang pertama, sebuah showroom motor membeli sebuah motor bekas dengan harga 18 juta. Kemudian dijual kembali dengan harga 20.700.000. Kira-kira dia belinya harga 18 juta, lalu dijualnya 20.700.000. Kira-kira mendapatkan untung atau rugi? Ya, mendapatkan untung. Mengapa untung? Karena harga jualnya lebih tinggi dari harga beli. Maka caranya adalah kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui harga belinya 18 juta, harga jualnya 20.700.000. Maka rumusnya adalah mencari untung. Ini adalah harga jual dikurang harga beli. 20.700.000 harga jualnya dikurangkan dengan harga belinya 18 juta. Maka showroom tersebut mendapatkan untung sebesar 2.700.000. Nah, kira-kira berapa persen untungnya? Nah, mencari persen untung rumusnya adalah untung per harga beli dikalikan 100%. Atau kalian bisa menyingkatnya U per HB dikalikan 100%. Ya. Maka kita masukkan untungnya 2.700.000 dikalikan 2.700.000 per 18 juta dikalikan 100%. Kalian coret nolnya dulu, yang atas coret 5, bawah coret 5. Lalu hasilnya 27 dikalikan 100, jadi 2.700 dibagi 18, maka hasilnya adalah 15%. Jadi showroom motor tersebut mendapatkan untung sebesar 2.700.000 dengan persentasenya 15%. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal berikut. Contoh soal berikut. Pak Rahmadi membeli mobil dengan harga 250 juta. Nah, mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 220 juta. Kira-kira Pak Rahmadi mendapatkan untung atau rugi? Ya, jawabannya adalah rugi. Mengapa Pak Rahmadi rugi? Karena Pak Rahmadi membeli mobil dengan harga 250 juta, lalu dijualnya dengan harga yang lebih murah dari harga 250 juta. Makanya Pak Rahmadi mendapatkan kerugian. Maka yang ditanyakan berapa besar kerugiannya dan berapa persen kerugiannya. Sama seperti rumus yang tadi ya. Tapi pemakaiannya rugi. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya harga belinya 250 juta, harga jualnya 220 juta. Maka penyelesaiannya adalah
Rumus rugi yaitu harga beli dikurang harga jual. Harga belinya 250 juta dikurang dengan harga jualnya 220 juta. Jadi Pak Rahmadi mendapatkan kerugian sebesar 30 juta. Nah, mencari persen ruginya, rumusnya yaitu ini ya rumusnya. Rugi per harga beli dikalikan 100. Masukkan kerugiannya sebesar 30 juta. Berarti 30 juta per 250 juta dikalikan 100%. Coret nolnya 6 sama 6, coret. Nah, 30 dikalikan 100. Coret nolnya lagi. 3 dikalikan 100 jadi 300 dibagi 25. Maka Pak Rahmadi mendapatkan kerugian atau persen kerugiannya sebesar 12%. Itu adalah contoh soal rugi. Oke, dipahami dengan baik-baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini contoh soal mencari harga beli. Seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga 126.000. Jika dari harga tersebut pedagang mendapatkan keuntungan 5%, tentukanlah harga beli. Berarti kita memakai rumus harga beli saat untung. Ingat, di sini ada kata untung, berarti mencari rumus harga beli saat untung. Diketahuinya harga jualnya 126.000, untungnya 5%. Maka memakai rumusnya yaitu harga beli saat untung, berarti harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Kita masukkan harga belinya, berarti tetap ya 100 per 100 ditambah persen untungnya adalah 5%. Masukkan 5, berarti 100 per 100 ditambah 5% dikalikan 126.000. Nah, 100 ditambah 5% menjadi 105. Persennya tidak perlu ditulis ya. Jadi, 100 per 105 dikalikan 126. Kalian kalikan dulu 100 dengan 126.000 menjadi 12.600.000 dibagi 105. Maka harga beli barangnya yaitu sebesar 120.000. Ini adalah harga beli saat ketika untung. Nanti persennya kalian hanya tinggal menjumlahkan. Persennya tidak ikut ya, karena di sininya 5%, berarti nanti 100 ditambah 5 gitu. Oke, dipahami. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh soal tabungan. Ayah memiliki tabungan di koperasi. Tabungan awal ayah sebesar 12.800.000. Jika koperasi memberikan jasa bunga sebesar 8% per tahun, ada kata per tahun ya, tentukanlah jumlah uang ayah selama atau setelah 6 bulan pertama. Maka kalian memakai rumus, kita tulis itu diketahuinya. Tabungan awalnya atau modalnya 12.800.000. I-nya adalah 8%. Lalu 6 bulan adalah N-nya. Maka kalian memakai rumusnya adalah yang B min. Pakai rumusnya ini, B kali M kali I kali N. Nah, kita mencari bunga dulu terlebih dahulu. Masukkan modalnya itu sebesar 12.800 dikalikan 8 per 100 dikalikan 6 bulan, berarti 6 per 12. Caranya boleh dicoret ya. 6 dengan 12 sama-sama dibagi. Nah, berarti 1, 2, 8 sama 2, 1, 4. Kalian perkecil. Nah, tinggal kalian kalikan 12.800 dikalikan 4, lalu dibagi 100. Maka bunganya adalah 512.000. Nah, yang ini ditanyakan adalah berapa jumlah uang ayah setelah 6 bulan. Berarti kita cari tabungan akhir. Rumus tabungan akhir adalah bunga ditambah tabungan awal. Bunga yang selama 6 bulan itu ditambah sama tabungan awalnya. Berarti bunganya 512.000
ditambahkan tabungan awalnya 12.800.000. Jadi ayah selama 6 bulan mendapatkan tabungan sebanyak 13.312.000. Gitu. Ini kalau mencari tabungan setelah tabungan akhirnya ya. Oke, dipahami. Next, selanjutnya. Lucky menabung di sebuah bank sebesar 3 juta. Setelah 4 bulan, tabungannya menjadi 3.200.000. Berapakah persentase bunganya? Berarti yang ditanya persentase, berarti yang ditanya adalah I-nya. I-nya ya. Maka pakai rumusnya juga sama. Tulis dulu diketahuinya. Tabungan awalnya 3 juta. Tabungan akhirnya 3.200.000. Nah, N-nya adalah sebanyak 4 bulan. Kalian pakai rumusnya yang B min, dimana bunganya kita harus cari dulu. Rumus bunga adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. Berarti 3.200.000 dikurang 3 juta. Kelebihan 0 ya. Jadi bunganya adalah 200.000. Mencari bunga adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. Bunganya adalah 200.000. Nanti kita masukkan 200.000 ya. Oke, kita masukkan bunganya 200.000 sama dengan M-nya masukkan 3 juta. Bentar ya. Masukkan 200.000 sama dengan M-nya masukkan 3 juta. Kalikan I-nya yang ditanyakan, berarti I per 100. Kalikan N-nya adalah selama 4 bulan, berarti 4 per 12. Perkecil 4 dengan 12-nya. Sama-sama bagi 4. 3 dan 1. Oke. Lalu 3 sama 3-nya coret. Lalu 0-nya dicoret. Ada 6. Dicoret 5. Kanan kiri 5. Berarti tinggal 2 sama dengan 1 10i. Oke, 100 yang di bawahnya kalikan dengan 2. Menjadi 200 sama dengan 10i. Coret 0-nya lagi. Maka I-nya berapa persen? Yaitu 20%. Kalian sistemnya coret-coret ya. Gitu. Oke, ini adalah mencari suku bunga. Jadi, suku bunganya adalah 20%. Oke, dipahami. Next, selanjutnya. Pak Sukardi menabung sebesar 5 juta di sebuah bank dengan bunganya 12% per tahun. Setelah sekian bulan, jumlah tabungannya menjadi 5.400.000. Berapakah lama Pak Sukardi menabung? Kita cari dulu bunganya. Bunga adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. Tabungan akhirnya adalah 5.400.000 dikurang 5 juta. Maka bunganya adalah 400.000. Oke, kalau sudah dapat bunganya, kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya memakai sama, rumusnya memakai rumus B min. Berarti B sama dengan M kalikan I kalikan N.
I-nya per 100, jangan lupa ya, N-nya per 12. Masukkan bunganya 400.000. 400.000 sama dengan M-nya masukkan 5 juta, kalikan I-nya adalah 12 per 100, dikalikan N-nya yang ditanyakan berarti per 12, wajib per 12 ya. Lalu kita coret. Di sini nolnya ada 5, coret 5. Nah, lalu 12 dengan 12 coret. Nah, coret lagi nolnya di sini. Coret 1 di sini, tinggal 10, berarti 10-nya kalikan 4 di depan, berarti 40 dikali ya, 40 sama dengan ini tinggal 5N, 5 ya dan N, berarti 5N, tinggal 5N, maka N-nya adalah 40 dibagi 5, maka waktunya adalah 8 bulan. Jadi Pak Soekardi untuk mencapai tabungan 5.400.000 dalam kurun waktu sebanyak 8 bulan. Oke, dipahami? Oke, terima kasih. Jika kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.